Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu adalah Desi, ibu adalah guru bahasa Indonesia, dan ibu adalah kuliah di UMSU. Universitas Indonesia. Nah, betul. Jadi tugas ibu di sini tugas dari kampus mengajar IP3. Jadi materi sebelum ibu masuk materi kita yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Di doa mulai. Doa selesai. Oke, materi kita pertama itu tentang teks. Teks apa? Iya betul. Ada yang tahu ini, Dek? Ada ini, Nak? Apa itu? Deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan rincian berdasarkan sudut pandang penulis. Iya. Dia hasil pengamatan atau hasil deskripsi yang mengatakan dia objek, lingkungan, atau tempat tinggal kita juga bisa dijadikan teks deskripsinya atau berdasarkan sudut pandang penulisnya. Itu dia. Udah tahu kan pengertian dari teks itu? Sekarang juga. Terus ada jenis-jenis karangan. Jenis-jenisnya itu ada 4. Apa aja? Yang pertama itu berdasarkan objek. Berdasarkan objek ini seperti apa? Misalnya aja gini, kalau kita mau melakukan sesuatu pengamatan pasti harus ada objeknya. Misalnya ini adalah objeknya. Ini adalah spidol. Spidol ini untuk alat tulis. Itu dia sebagai objeknya. Kalau suatu penelitian yang harus kita lakukan harus menggunakan objeknya. Itu dia sebagai objek ya. Yang kedua itu berdasarkan realistisnya. Berdasarkan realitinya itu adalah berdasarkan menggambarkan apa adanya kesan maupun pendapat pribadi penulis. Setiap penulis itu pasti ada dia berkesan atau dia membuat tulisan teks atau membuat suatu objek spidol ini, dia harus ada mempunyai kesannya supaya orang yang membeli dari teks ini bisa berminat, dan yang bisa berminat untuk apa ini spidolnya, untuk penggunanya. Itu dia ya. Yang ketiga itu dia berdasarkan ekspositorinya. Ekspositorinya itu adalah karangan yang logis. Biasanya penulis akan menggambarkan apa yang dilihat dan yang dirasakan tanpa memberikan emosi atau pesannya. Ya itu dia. Yang ke-8-nya ini ada dia menggambarkan. Dia gini, ini dia spidol. Nah, kalian bisa nggak menggambarkan ini spidol ini? Bisa kan? Bisa. Atau gini aja. Kalian pernah ke Brastagi? Nah, Gimana Brastagi itu suasananya? Sejuk. Berarti kan bisa, walaupun yang belum pernah ke Brastagi bisa merasakannya. Itulah dia adalah berdasarkan ekspositorinya. Sudah anak-anak ibu? Paham?
Paham sampai sini? Nah, oke, ibu simpulkan dari materi kita hari pertama tentang deskripsinya. Ada yang tahu tentang yang tadi pengertiannya? Ada yang tahu pengertiannya tadi? Pengertian deskripsinya itu adalah pengertian karangan yang mendeskripsikan suatu objek, lingkungan, tempat tinggal, atau suasana. Dalam ruangan ini kita bisa jadikan sebagai teks deskripsinya. Terus definisinya ini dia, berdasarkan objek dan berdasarkan realitinya dan berdasarkan ekspositorinya. Mungkin sampai di sini saja materi ibu yang pertama. Lebih kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari yang lalu ibu sudah menjelaskan tentang pengertiannya, tentang teks deskripsinya, terus jenis-jenisnya. Yang sekarang pertemuan kita yang kedua ini ibu menjelaskan tentang ciri-ciri teks deskripsinya. Ciri-cirinya ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama dia menggambarkan. Atau melukis. Yang pertama dia menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Objek itu misalnya kita buat ini aja ya, spidol. Dia menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Si spidol ini penghapus. Kalau kita gambarkan, bisa? Bisa. Apakah bisa kita menjadikan spidol ini sebagai teks deskripsinya? Bisa. Penghapus ini alatnya untuk menghapus papan tulis yang kotor. Itu dia. Terus yang kedua itu melibatkan rasa indra. Yang kedua itu adalah melibatkan kesan indra sehingga gambaran yang objek yang jelas. Ini, kalau kita menggambarkan suatu objek, berarti kita harus menggambarkannya dengan jelas. Supaya apa? Supaya orang yang melihatnya bisa mengetahui gambar apa yang kita gambarkan itu. Paham? Paham. Terus yang kedua itu adalah cara-cara pembuatannya. Yang pertama itu menentukan topiknya, topik atau temanya. Topiknya itu kalau misal kita membuat teks, otomatis kita harus menggunakan temanya. Harus kita menentukan tema apa yang harus kita buat. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dia ada objek. Kalau sudah kita menentukan tema, otomatis kita harus menentukan objeknya. Terus yang ketiga itu ada mengamati secara langsung.
topiknya sudah, membuat temanya sudah, terus kita mengamati secara langsung. Sudah kita menentukan dua ini, otomatis kita mengamatinya secara langsung. Kita harus betul-betul dari dua ini pantas nggak kita buat menjadi teks deskripsinya ini. Dia mengamati secara langsung, kita sendiri yang mengamatinya. Kalau orang lain kan nggak mungkin kan kita yang membuat teksnya itu, kan itu. Nah, dan terus keempat, kumpulan data atau informasi. Kumpulan data informasi itu datanya itu harus akurat, jelas dan padat. Nah, kalau kita membuat teksnya itu kita harus jelas dan padat. Itulah dia supaya teks ini bisa dilihat bahwasanya teks itu memang benar layak atau tidak untuk dibaca atau didengarkan oleh orang lain. Terus contohnya seperti ini. Contoh-contoh teksnya. Kita buat teksnya itu tentang Danau Toba. Ada yang pernah tahu Danau Toba itu? Ada pernah ke sana? Tahu. Kalau kita buat teks deskripsinya itu, contohnya di mana Danau Toba? Oh, Danau Toba itu apa? Danaunya yang besar dan berwarna biru. Dia di sana udaranya sangat sejuk. Bisa tidak kita masukkan teksnya? Itulah dia tuh hasil teksnya itu. Mengamati suatu objek. Objeknya itu adalah Danau Toba. Itu dia. Inilah dia cara mengcopy, cara-cara pembuatannya teksnya ini. Oke, sekian pertemuan Ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri dan tujuannya. Sekarang Ibu masuk pertemuan ketiga tentang teks narasi. Ada yang tahu teks narasinya apa? Teks yang berupa imajinasi atau Hayalan. imajinatif atau Hayalan. Hayalan itu apa? Sesuatu kejadian yang belum terjadi yang sudah dilakukan. Ya, ini dia imajinasi atau imajinatif atau hayalan. Hayalan itu apa? Yang belum ada membayangkan Sesuatu yang belum terjadi tapi terbayangkannya. Bayangkan. Itu dia hayalannya. Terus masuk ke tujuan-tujuan narasinya. Tujuan narasinya itu ada tiga. Yang pertama dia menyampaikan suatu hiburan. Iya, sesuatu hiburan. Hiburan itu dia bisa menghibur perasaan kita, gitu dia. Misalnya kayak stand komedi, itu kan hiburan tuh namanya kan? Itu contohnya deh. Dan yang kedua itu dia menyampaikan informasi. Dia menyampaikan informasi yang disampaikan ini dia. Adik ini menyampaikan kepada ibu bahwasanya di sekolah dia situ ada orang yang bandel dan ada orang yang baik. Itu dia menyampaikan informasi atau peristiwa yang terjadi sama adik inilah. Adik sama adik siapa? Nah, peristiwa di dalam sekolah inilah, si Suci inilah diceritakannya sama ibu bahwasanya Bu di SMP Suci
itu dia namanya menyampaikan informasi atau peristiwa. Yang ketiga itu dia menyampaikan pengalaman yang indah. Yang ketiga ini adalah menyampaikan pengalaman yang indah. Kita menyampaikan kepada orang pengalaman kita yang bagus-bagus. Bahwasanya kalau kita itu, bahwasanya apa? Kalau dia menyampaikan pengalaman yang indah, maksudnya gimana, Dek? Pengalaman yang indah. Misalnya, adik ini pernah ke berstudi, berarti dia mempunyai pengalaman yang indah. Sedangkan yang adik satu belum pernah, itu dia, Dek. Itu dia. Ini kesimpulan Ibu tentang materi Ibu hari ini tentang teks narasi. Kesimpulan narasi itu adalah teks imajinasi atau imajinatif atau hayalan. Dia berhayal itu sesuatu yang belum terjadi tapi dia sudah menghayalkannya. Terus kalau dia tujuan narasi itu dia suatu hiburan. Yang kedua adalah menyampaikan informasi dan yang ketiga adalah menyampaikan pengalaman yang indah. Sudah sampai sini sudah paham? Paham. Ibu tutup materi Ibu hari ini. Materi berapa? Materi ketiga. Pertemuan Ibu yang ketiga. Lebih dan kurang Ibu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan pengertian teks narasi dan ciri-cirinya. Yang sekarang Ibu menjelaskan tentang unsur-unsur teks narasi. Dia itu ada 3. Yang pertama unsurnya adalah sudut pandangnya. Sudut pandang yang pertama dia tuh sudut pandang. Sudut pandang itu berhubungan dari mana. Kalau sudut pandangnya ini dia berasal dari mana teks tersebut. Kalau misalnya kita membuat teks ke bersagi contohnya, dan sudut pandang dari kita melihat bahwasanya sudut pandang mana yang membuat teks ini, siapa yang membuatnya, kan gitu. Kalau kita misalnya membuatnya itu orang lain, misalnya si Suci yang membuat, berarti sudut pandangnya adalah si Suci. Yang kedua itu adalah sudut pandangnya. Yang pertama ada sudut pandang, yang kedua itu umumnya penulis. Umumnya penulis itu berarti dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya apa tadi? Mereka. Contohnya adalah mereka. Kalau dia mereka berarti contohnya gimana? Mereka sedang belajar di dalam ruangan. Itu unsurnya ya. Yang selanjutnya teks narasi juga mempunyai strukturnya. Struktur narasi. Melaporan ada orang main SOS. Lihat ke depan dulu ya, Nak. Strukturnya itu ada orientasi, itu ada pengenalannya. Orientasi itu pengenalannya. Kalau misalnya kita membuat suatu cerita, berarti kita harus mengenalkannya pada orang lain. Bahwasanya cerita ini adalah cerita dari hasil kita karya kita sendiri, gitu dia. Yang kedua dia itu adalah konflik. Padlan, yang kedua itu adalah konflik. Dalam cerita pasti ada konfliknya. Konfliknya itu adalah pertentangan. Misalnya kita membuat cerita. Kalau kita membuat cerita berarti pasti ada konfliknya. Yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaiannya
konflik pasti ada penyelesaiannya. Gimana cara penyelesaiannya itu? Kalau dia penyelesaiannya itu, pokoknya suatu konflik harus kita selesaikan dengan cara baik dan menggunakan kata-kata yang baik. Adik, dengar? Paham? Paham. Coba ibu tanya ya. Tadi dia resolusi itu apa? Resolusi itu ada penyelesaiannya, penyelesaian dari konfliknya. Itu dia. Udah? Sampai sini paham? Paham. Ibu simpulkan materi ibu hari ini tentang apa tadi? Struktur narasi. Sama? Ayo, sama apa? Sama apa tadi? Sama unsur-unsur teks narasinya. Bahwasanya unsur-unsur teksnya itu adalah tema, alur, dan tokoh penokohan. Kan itu dia. Dan yang struktur narasinya itu ada 3. Berarti orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan. Kalau kalian mau masuk SMA, berarti orientasi dulu kan, pengenalan sekolah dulu kan, gimana sekolahnya, itu dia. Terus yang konflik ini, konflik dalam, kalau di dalam sekolah pasti ada dalam konfliknya. Misalnya tugasnya banyak kali bu, di sini di sekolah sana peraturan ketat kali, itu namanya konflik. Terus resolusinya itu adalah penyelesaiannya, gimana kalian supaya tidak terlambat. Gimana caranya supaya tidak terlambat? Misalnya bangun paginya harus cepat, itu dia. Udah? Oke, begitu materi gua hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan, Dek? Oke, ibu lanjut materi apa? 5. Tentang teks prosedurnya. Teks prosedur ini apa, Dek? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Cara pembuatan. Iya, dia teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan aktivitas. Itu dia. Melakukan, berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan aktivitas. Itu dia ya. Tujuannya itu ada, tujuan dari teks prosedur itu yang pertama ada untuk memberikan petunjuk. Yang pertama dia memberikan petunjuk. Dia melakukan petunjuk cara untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya seperti ini deh. Nah, ini apa tahu? Agar-agar. Ini adalah buku agar-agarnya. Tahu cara membuat agar-agar? Tahu gimana caranya? Siapkan Panci, kompor gas, kompor gas, bayar Iya, harus ada alatnya. Kalau kita melakukan sesuatu pasti harus ada alatnya, bahannya, dan cara pembuatannya. Kalau alatnya apa aja? Dia ada kompor gasnya, ada pancinya. Terus bahan-bahannya apa aja? Ada air, gula, salah. Ada air, kasihkan bumbunya ini dulu. Bumbu snack mutiaranya, agar-agarnya. Terus masukkan gula, diaduk-aduk sampai mendidih. Nah, itulah dia tujuannya. Yang kedua itu memudahkan pembaca. Yang kedua itu adalah memudahkan pembaca atau pendengar dalam melakukan sesuatu aktivitas secara tepat. Kalau kita sudah membuat ini, berarti kita harus melakukannya secara benar. Kan nggak mungkin ini ada kompor gas, kita nggak ada pancinya. Gimana cara kita masaknya? Kan gitu. Berarti harus ada pancinya, harus ada airnya, aduan ini. Dikasih bubuknya ini, dikasih gula baru diaduk-aduk. Jadilah agar-agar.
yang salah, itu dia. Yang kedua, dia ada memudahkan pembaca atau pendengar dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat. Sedang kalau ibu sudah memberikan petunjuk sama dia, berarti harus dia mendengarkannya secara tepat. Itu dia deh kesimpulannya tentang teks materi ibu hari ini, teks prosedur, pengertian dan tujuan teks prosedur. Sudah mengerti? Sudah. Ibu tutup materi ibu hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu yang lalu ibu sudah menjelaskan tentang pengertian teks prosedur dan apa? Dan tujuannya. Sekarang ibu masuk materi ibu hari ini tentang jenis-jenisnya, jenis-jenis teks prosedurnya. Teks prosedurnya, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama dia adalah cara membuat sesuatu. Yang kedua dia melakukan suatu tempat. Yang ketiga dia melakukan dengan cara alat. Ini dia jenis-jenisnya, ini ada 3. Yang pertama dia cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu itu dia, contohnya dia membuat ini. Ini apa? Spidol. Tahu cara pembuatannya? Nggak tahu. Jadi, gini aja. Ini dia membuat agar-agar. Tahu cara membuatnya? Tahu kan? Tahu. Dia kasih air, dipanasin dulu, ngasih bumbu, terus dikasih gula. Terus melakukan suatu tempat. Gimana? Contohnya itu ini. Kalau dia tempat telur dadar. Pandai cara mengasahnya? Pandai. Dimana? Digoreng, masukkan telur, jadilah telur dadar. Gitu dia. Terus melakukan dengan cara alat. Dengan cara alat gimana? Contohnya gimana? Barang. Salah. Gitar cara mainkannya gimana? Cara dipetik. Berarti contohnya adalah gitar. Terus apa lagi? Angklung. Gendang cara mainkannya gimana? Ya, dipukul supaya mengeluarkan bunyinya. Tombol. Terus dia ada strukturnya. Aku sudah membayangkan kehidupan itu. Strukturnya itu ada, yang pertama adalah tujuan, yang kedua itu adalah alat dan bahan yang digunakan, yang ketiga dia adalah langkah-langkahnya. Ini dia adalah struktur teks prosedurnya. Yang pertama ada dia tujuan. Kalau kita membuat ini, tujuannya untuk apa? Untuk dimakan, itu dia. Berarti tujuan kita membuat agar-agar ini untuk dimakan. Terus dia alat dan bahan yang digunakan. Alatnya apa aja? Kompor gas dan panci. Bahan-bahannya apa
aja? Agar-agar serbu Air, serbu agar-agar, cap mutiara, sama gula. Itu dia. Terus langkah-langkahnya gimana? Cara memasaknya? Masukkan air dalam panci, kasih gulanya. kasih airnya, kasih gulanya, terus kasih gulanya, kasih airnya, terus diaduk-aduk. Jadilah agar-agar. Itu dia. Itu strukturnya. Kesimpulan Ibu hari ini tentang apa tadi Ibu jelaskan tadi? Yang pertama tentang apa? Yang pertama itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya apa tadi? Jenis-jenisnya ada apa aja tadi? Hah? Berarti ada 3 tadi melakukan untuk cara alat-alatnya. Yang kedua adalah apa tadi? Alatnya terus enggak melakukan untuk sesuatu yang kita buat. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Tekstur sudurnya untuk cara pembuatan sesuatu. Contohnya spidol ini tadi. Ini dia caranya. Atau ini caranya agar-agarnya. Tahu cara pembuatan Indomie kan? Tahu, itulah dia. Itu langkah pertamanya. Kalau alatnya tahu kan cara memainnya gimana? Contohnya apa? Orang yang menjawabnya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa materinya? Iya. Sekarang Ibu masuk materi ini tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu nih, anak-anak, teks laporan hasil observasi itu apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks tentang meneliti. Teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasar fakta dari pengalaman dan pengamatannya secara langsung. Itu dia. Apa tadi? Teks observasinya? Teks yang memberikan informasi secara umum untuk apa? Untuk melakukan penelitian secara langsung. Udah? Secara langsung dan fakta. Itu dia teksnya. Terus Ibu masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yang pertama ada ditulis maksudnya gimana nih? Ditulis secara lengkap dan sempurna. Misalnya nih, saya membuat penelitiannya tentang apa? Ayo, tentang apa contohnya? Binatang. Iya, kebun binatang. Kebun binatang itu adalah objeknya, penelitiannya yang harus kan teliti. Kalau misalnya ini ditulis secara lengkap dan secara sempurna, ciri-cirinya, berarti kalian penelitiannya harus betul dan gitu. Ada yang belum? Kalau kalian misalnya ke kebun binatang, kalian harus penelitiannya itu memang benar-benar kan gitu dilakukan secara tepat. Jangan kalian membicarakan yang tidak terjadi di kebun binatang itu. Misalnya di kebun binatang ini Bu, di sana banyak hewan-hewan. Misalnya seperti apa? Itu ada sapi, ada harimau, ada ular. Itu yang kalian ceritakan karena yang belum pernah ke Brastagi. Jadi orang yang belum pernah itu bisa merasakannya. Oh, bahasanya di kebun binatang itu ada hewan yang bernama harimau, ada buaya.
lagi yang anak-anak kan gitu. Di sana ibu ada baling-balingnya, ada apanya, itu kan secara umum atau secara global itu dia maksudnya. Yang ketiga itu yang ketiganya itu ada objek yang akan dibicarakan atau dibahas ya. Yang ketiganya adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Misalnya nih, ibu mau meneliti siapa namanya nih? Nah, Tiara. Tiara ini coba maju deh. Maju dulu sebelah ibu. Ini adalah namanya Tiara. Kalau kalian buat hasil observasinya gimana deh? Penelitian itu. Namanya ini adalah Tiara. Dia memakai jilbab warna merah. Bajunya berwarna biru. Celananya yang berwarna hijau sayang. Nah itu dia sekolah di CP mana? 27. Nah, CP 27. Inilah dia contoh penelitian secara tunggal. Sendiri-sendiri dia. Bisa gitu, bisa kakak sama adik ini. Tuh, bisa kakak sama Pak Glan gitu dia, sama Uci gitu dia, sama Tiara gitu dia ya. Dia secara tunggal, secara sendiri-sendiri. Kayak gitu dia. Kalau dia ke kebun binatang itu bersifat apa? Dia nggak tunggal. Dia bersifat jamak deh gitu. Karena kan dia di kebun binatang itu kan banyak kan orangnya. Terus ada hewan-hewannya juga banyak. Kan untuk terus sampai di sini sudah paham? Sudah. Coba ibu akan tanya satu-satu. Teks laporan hasil observasi itu apa? Yuk. Ada yang tadi sudah paham? Teks itu apa tadi? Teks hasil observasinya itu apa? Teks penelitian secara umum Atau global. teksnya itu secara umum, sesuatu berdasarkan fakta, pengamatannya secara langsung. Kan nggak mungkin ini kita membuat suatu observasi nggak sesuai dengan kenyataannya, itu salah deh dia ya. Terus ciri-cirinya observasi itu ada 3. Tadi udah ibu jelaskan satu-satu contohnya kan. Tulisannya secara lengkap dan sempurna, bersifat objektif dan global. Dan ketiga adalah objek yang akan dibicarakan atau yang dibahaskan oleh objek tunggal. Sudah sampai sini paham? Kalau pengetahuan ibu materi hari ini. Ibu tutup. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan materinya tentang tujuannya. Setiap penelitian pasti ada punyai tujuannya, Dek ya. Ini tujuannya. Tujuan teks laporan. Laporan hasil hasil. Yang pertama itu tujuannya untuk penelitian. Ini tujuannya, tujuan teks laporan hasil observasi itu. Observasi itu kan adalah penelitian kan, Dek? Berarti tujuan yang pertama adalah itu untuk penelitian. Kan itu. Yang keduanya itu untuk memberikan informasi terbaru. Ketiganya itu
tujuannya itu dia untuk memberikan informasi terbaru. Kalau kita membuat penelitian deh yang terbaru, jadi ketika orang membacanya sama sekali dia belum pernah membacanya gitu. Misalnya dia membuat penelitian ke luar angkasa, nanti belum kan di sini kan belum. Seandainya ibu membuat penelitian tentang keluar angkasa kan gitu, berarti adik-adik pengen melihatnya, membacanya kan, itulah dia adik murid terbaru. Jadi ketika orang melihat yang baru tuh gak gampang bosan gitu, kok ternyata ini di luar angkasa itu dia deh. Yang ketiganya itu adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Itu dia mengatasi suatu persoalan itu gimana Bu? Saya gini, kalau kita membuat penelitian ke luar angkasa, berarti itu otomatis kan itu penelitiannya sangat ribet, sangat susah kan. Sedangkan orang lain aja belum pernah ke sana, nenek ibu belum pernah ke sana kan, sama. Berarti persoalannya itu yang bisa membuat penelitian keluar angkasa itu adalah orang apa? Iya, itu dia. Atau dia mengambil kuliahnya ngambil bagian astronot sana, itu dia. Dan yang keempat itu ini dia. Keempat itu untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Kalau sudah membuat tujuan, berarti kita harus menggunakan tekniknya. Tekniknya gimana Bu? Ya, tergantung kitanya buat penelitiannya seperti apa. Itu dia. Kalau dia membuatnya penelitiannya agak susah, berarti penelitiannya yang harus kalian buat tekniknya ya sangat susah juga gitu. Kalau kalian mau buat penelitiannya ke Berstagi, berarti gampang itu kan, kalian pernah ke sana. Kalian tinggal buat aja tanpa harus melihat ke sana gitu dia. Kalau ada tujuan berarti ada strukturnya. Sampai sini sudah paham kan Dek ide tujuannya?